Hai semuanya, jadi di video kali ini aku ingin menjelaskan materi tentang bulu tangkis atau umum disebut sebagai badminton. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memukul shuttlecock bisa melayang di atas jaring dan jatuh ke lantai di daerah lawan untuk dihitung sebagai poin. Teknik dasar bulu tangkis. 1. Teknik forehand. Teknik forehand sama seperti memegang benda secara umum. Tangan digunakan untuk menggenggam gagang raket dan jari telunjuk dengan ibu jari membentuk sudut seperti huruf V. Yang kedua, teknik backhand. Teknik ini hampir sama caranya dengan forehand. Posisi ibu jari tidak memenuhi ujung jari lainnya, tetapi sejajar dengan gagang raket sehingga mendekati jari telunjuk. Yang kedua adalah posisi badan dan sikap berdiri, stand. Sikap berdiri dalam permainan ini memerlukan keseimbangan. Sementara pemain bukan hanya berdiri, tapi harus dalam posisi siap untuk bermain. Sikap berdiri dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, tubuh bertumpu pada kedua kaki. Yang kedua, kedua kaki terbuka selebar bahu dan sedikit ditekuk, seperti kuda-kuda. Yang ketiga, bisa juga satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Yang keempat, tangan sedikit diangkat dan dilipat sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. 3. Kaki, footwork. Bulu tangkis mengharuskan pemainnya untuk bergerak cepat dan lincah karena gerak kaki ini memainkan peran yang sangat penting dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan tubuh, tetapi juga menjadi tumpuan serta pusat keseimbangan tubuh. Servis bulu tangkis. Servis berarti memukul shuttlecock untuk memulai permainan. Shuttlecock yang dipukul harus mengarah ke area lawan dan melewati net. Ada 3 jenis teknik servis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, forehand pendek. Pemain memukul shuttlecock sangat keras, sehingga shuttlecock jatuh di sekitar net lawan. Yang kedua, forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat shuttlecock naik tinggi dan jatuh cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan untuk dapat tetap berada di belakang para pemain lawan, sehingga mereka kesulitan mengembalikannya. Yang ketiga, backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya adalah supaya shuttlecock bisa jatuh mendekati garis serangan lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Ini juga bertujuan untuk menghambat kembalinya serangan ke lawan. Cara memukul. Teknik memukul atau membalas serangan dapat bervariasi. Setiap teknik juga bisa menjadi penentu kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang harus Anda ketahui, yaitu pertama, lob. Ini dilakukan dengan memukul shuttlecock sehingga dapat terbang setinggi mungkin dan tetap berada di belakang garis lawan. Pukulan seperti ini biasanya membuat lawan Anda cepat lelah. Drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk membunuh gerakan lawan. Pukulan dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan sehingga dapat jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat atau berpura-pura ingin smash sehingga tim lawan bersiap-siap di area belakang. Namun, pukulan yang dilakukan ternyata menjadi drop shot dan shuttlecock justru jatuh di dekat net. Selanjutnya, drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulan bisa lurus atau menyilang untuk mencapai sisi lawan. Teknik ini umumnya digunakan untuk menyerang dan mengembalikan serangan dengan cepat. Selanjutnya, netting. Seperti namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk jatuh langsung ke net setelah berhasil melewatinya.
Pukulan netting ini cukup sulit karena membutuhkan akurasi tinggi. Jika berhasil, tim lawan akan mengalami kesulitan membalas serangan. Selanjutnya, smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang dan membunuh gerakan lawan. Pukulan itu sendiri sangat kuat. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul shuttlecock dengan sangat keras. Tujuannya adalah supaya shuttlecock bisa bergerak cepat dan lawan tidak punya waktu untuk membalas serangan. Smash juga biasanya dilakukan dengan melompat untuk menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan tajam di lapangan. Sekian video pembahasan materi tentang bulu tangkis. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.